Baik, selamat malam semuanya, rekan-rekan yang saya Malam. kasihi dalam Tuhan. Hari ini kita boleh PA kembali, dan malam ini kita akan melanjutkan topik tentang Another Gospel ya, Injil yang lain, yang merupakan serian yang tertunda beberapa bulan yang lalu karena ada topik-topik lain yang harus disampaikan. Nah, di dalam seri Another Gospel ini, kita malam ini akan membahas tentang liberalisme. Ya, saya akan share screen. Oke ya. Kita akan membahas tentang liberalisme, bagian yang pertama. Jadi saudara, selama beberapa waktu yang lalu di dalam seri Another Gospel, kita sudah membahas banyak topik Injil-Injil yang palsu ya. Kalau kita masih ingat, kita pernah membahas tentang progressive Christianity yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu. Kemudian kita sudah juga membahas tentang emerging church, dan kita juga sudah membahas tentang open theisme. Nah, ini adalah seri yang terakhir dari Another Gospel, yaitu kita akan berbicara tentang liberalisme. Jadi sebenarnya Another Gospel itu banyak, saudara. Injil-injil yang palsu itu bermunculan terus, tetapi saya memilih beberapa saja yang menurut saya penting untuk kita pelajari. Dan liberalisme yang akan kita pelajari ini adalah satu Injil palsu yang muncul di dalam abad yang ke-18. Jadi kalau progressive Christianity, emerging church, dan open theisme itu adalah Injil-Injil palsu yang muncul di abad ke-20. Sekarang kita mundur dua abad di belakang, berbicara tentang liberalisme. Nah, kenapa kok kita berbicara tentang liberalisme ini? Karena ini adalah sesuatu yang dampaknya luar biasa, ya, dampaknya sangat masif ke seluruh dunia, bahkan hingga hari ini. Dan saya boleh mengatakan bahwa progressive Christianity termasuk emerging church itu akarnya dari gerakan liberalisme ini. Nah, ini untuk itulah kita perlu mengenal dan mempelajari tentang liberalisme ini. Ya, kita akan memulai. Saya akan mendasari PA kita malam ini dengan satu firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 11 yang merupakan peringatan dari Rasul Paulus ya. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa tidak semua orang yang mengklaim diri rasul adalah rasul yang benar. Bahkan sejak zaman Rasul Paulus, sudah banyak rasul-rasul palsu, guru-guru palsu, dan sebagainya. Dan itulah yang terjadi di dalam sepanjang sejarah kekristenan. Ya. Jadi saudara, liberalisme itu munculnya kapan? Liberalisme itu muncul kira-kira abad yang ke-17 sampai abad yang ke-18. Nah, untuk mengerti dari mana liberalisme ini muncul, apa sih yang diajarkan oleh liberalisme, kita harus mengetahui dan meruntut dari faktor sejarah munculnya liberalisme. Ya, ini menarik untuk kita pelajari. Jadi, saudara, kekristenan itu kan tidak bisa dipisahkan dari zaman di mana gereja itu berada. Sejak gereja itu muncul di abad pertama, gereja itu selalu bersinggungan dengan filsafat zaman, ya, selalu bersinggungan dengan pola pikir pada masa itu, bahkan hingga hari ini. Demikian juga di dalam abad ke-18, liberalisme itu tidak muncul tiba-tiba, melainkan itu merupakan produk daripada zaman yang bersangkutan. Saudara-saudara, di dalam abad ke-17 sampai abad ke-18, manusia itu memasuki satu masa ya, satu abad yang disebut dengan abad pencerahan. Kadang-kadang dalam bahasa Inggris disebut sebagai the age of reason ya, zaman akal budi. Kadang-kadang disebut juga dengan zaman enlightenment, abad pencerahan ya, enlighten, yaitu abad ke-17 sampai ke-18. Nah, ini abad apa, Saudara? Nah, ini adalah bibit daripada munculnya liberalisme. Dari dalam masa inilah, saudara,
Enlightenment ya, abad pencerahan di Age of Reason ini itu dianggap muncul dengan bersamaan dari pemikiran seorang filsuf Prancis yang bernama René Descartes. Ini tahunnya ya. Jadi kalau kita lihat tahunnya, ya kita berarti ngerti lah. Ini kira-kira abad 16 sampai 17, di mana René Descartes ini mengajarkan filsafat rasionalisme. Segala sesuatu itu harus dipikirkan dengan akal budi kita, maka disebut dengan the edge of reason. Akal budi kita, rasio kita, segala sesuatu diukur dengan akal budi kita. Ya, nanti di belakang akan saya jelaskan lebih detail lagi. Dan masa Enlightenment ini, abad pencerahan ini dimulai dengan berakhirnya Perang 30 tahun, 1618 sampai 1648, yang menghasilkan The Peace of Westphalia ya. Ini satu kesepakatan di dalam negara-negara Eropa pada waktu itu yang terkenal dengan moto Cuius Regio Eius Religio. Jadi artinya saudara, negaraku agamaku ya. Jadi regio itu kan dari bahasa Latin yang artinya region, wilayah. Religio itu religion, agama. Jadi di dalam masa ini, saudara, siapa yang menjadi raja dan apa yang dianut agama oleh raja tersebut, itulah yang dianut oleh rakyatnya. Ya, cuius regio eius religio. Ya, jadi kalau rajanya Katolik, seluruh rakyatnya Katolik. Kalau rajanya itu memeluk agama yang lain, ya pasti juga sama. Ya, Protestan, rakyatnya juga akan Protestan dan sebagainya. Nah, ini ada ciri-ciri di dalam masa itu. Sekaligus, saudara, zaman ini itu menandai satu perubahan, ya. Dengan berakhirnya Perang 30 tahun ini, itu menandai perubahan zaman yang dulunya disebut zaman Renaissance, sekarang menuju zaman yang disebut dengan Enlightenment, abad pencerahan ini, the Age of Reason. Jadi di dalam masa Renaissance inilah, kalau saudara pernah tahu pemahat namanya Michelangelo, ya, itu membuat ukir-ukiran dan sebagainya, lukisan-lukisan terhebat Leonardo da Vinci, itu semua adalah muncul di dalam zaman Renaissance. Jadi setelah masa reformasi, itu disebut dengan zaman Renaissance. Setelah Renaissance, manusia masuk ke dalam zaman yang disebut dengan abad pencerahan ini, yang merupakan cikal bakal dari gerakan liberalisme ini. Ya, nah, saudara, zaman yang disebut dengan Enlightenment ini, abad pencerahan ini, itu memiliki beberapa ciri-ciri yang sangat menonjol sekali. Nah, ini perlu kita ketahui karena nanti ciri-ciri ini akan mempengaruhi gerakan liberalisme, teologi liberal ini. Ya, yang pertama, saudara, ciri daripada zaman Enlightenment itu adalah sangat optimis dengan kemampuan manusia, khususnya akal budi atau rasio. Ya, ini pengaruh dari tadi orang yang bernama René Descartes, yang sangat menekankan kepada filsafat rasionalisme. Segala sesuatu harus masuk akal. Sesuatu harus diukur dengan akal budi kita yang menjadi patokan. Ya, kalau tidak masuk akal, berarti itu bukan kebenaran. Jadi zaman Enlightenment seperti namanya di Age of Reason, zaman akal budi, sangat optimis dengan kemampuan manusia. Kan di dalam zaman ini, saudara, manusia itu seolah-olah tidak lagi membutuhkan Allah. Nah ini, jadi di dalam masa inilah manusia itu menempatkan diri sebagai pusat daripada seluruh alam semesta, pusat dari sejarah, bukan lagi Allah. Kalau kita melihat di dalam masa-masa sebelumnya, masa abad pertengahan, Allah itu menjadi pusat, ya. Gereja menjadi pusat. Jadi raja kalau mau berperang, raja mau membutuhkan nasihat, selalu mencari gereja, mencari hamba Tuhan. Jadi mirip seperti perjanjian lama. Itu zaman abad pertengahan, saudara. Tetapi di dalam masa sekarang Enlightenment ini, semua itu sudah ditinggalkan. Allah itu tidak lagi menjadi pusat hidup manusia, Allah tidak menjadi pusat sejarah umat manusia, tetapi adalah manusia itu sendiri dengan akal budi dan segala kemampuannya. Ya, jadi saudara,
di dalam masa ini ya, kita tahu akal budi itu harus dibebaskan dari pewahyuan, tradisi, dan agama. Nah ini cirinya. Jadi mereka mengatakan manusia ini sebenarnya tidak lagi membutuhkan pewahyuan Allah, ya revelation of God. Tidak lagi membutuhkan firman Tuhan, tidak lagi membutuhkan tradisi-tradisi gerejawi, termasuk tidak lagi membutuhkan kekristenan dan lain-lainnya. Nah, inilah yang kita kenal dengan satu filsafat gerakan yang namanya sekularisme. Jadi gereja, Tuhan, firman Allah, otoritas gereja itu semua sekarang sudah ditinggalkan, ya. Saudara jangan lupa ya, di dalam masa ini, masa enlightenment inilah segala sesuatu penemuan manusia itu terjadi. Saudara mau ngomong kapan mobil ditemukan? Ya, prototipe mobil ditemukan ya zaman ini. Kereta api, mesin uap ya di dalam zaman ini. Telepon, pesawat terbang, semua penemuan-penemuan penting yang sekarang kita nikmati ini, itu cikal bakalnya di dalam masa enlightenment ini. Itulah sebabnya manusia merasa tidak butuh Tuhan, saudara. Karena manusia merasa diri sudah begitu pinter dan lain-lain. Dan termasuk di dalam masa inilah muncul yaitu ajaran teori evolusi Darwin, ya, dan segala macam filsafat-filsafat yang nanti akan beberapa saya akan singgung. Itu semua muncul di dalam masa ini, ya. Teori Darwin evolusi itu kan meninggalkan Tuhan, meninggalkan agama, ya. Di balik itu ada juga filsafat ateisme juga muncul di dalam masa enlightenment ini. Nah, ini ya ciri pertama dari masa enlightenment ini. Yang kedua, saudara, ciri yang menonjol dari masa enlightenment ini adalah Allah, gereja, dan firman-Nya tidak lagi menjadi otoritas tertinggi di dalam hidup manusia, di dalam hal kebenaran. Nah, sama seperti tadi yang saya katakan, di dalam masa abad pertengahan, Allah, gereja, dan firman-Nya, termasuk adalah hamba Tuhan, itu adalah pusat daripada seluruh kehidupan manusia. Pusat kehidupan bernegara, kerajaan, dan sebagainya. Termasuk di dalam hal kebenaran. Nah, sekarang itu mulai sekarang ditinggalkan, saudara. Karena dianggap ini sudah tidak cocok. Ya, zaman itu sudah berubah, segala sesuatu yang bersifat kekristenan, pewahyuan, firman Allah, itu dianggap mitos, dianggap kuno, ketinggalan zaman, tidak cocok ini dengan perubahan zaman. Ya, jadi kalau di dalam masa itu biasanya kita sangat percaya kepada wahyu Allah, yaitu firman Allah, Alkitab, sebagai otoritas tertinggi di dalam kebenaran, maka sekarang digantikan oleh akal budi pikiran kita. Ya, contohnya tadi adalah teori evolusi. Alkitab ngomong manusia itu diciptakan Tuhan sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, kemudian Charles Darwin mengemukakan teori evolusi dengan akal budinya bahwa Alkitab itu keliru, ya. Intinya manusia itu bukan ciptaan Tuhan, tapi berasal dari makhluk yang sebenarnya lebih rendah, kemudian berevolusi, makin pinter, akhirnya jadi manusia. Nah, ini contohnya, ya. Jadi Alkitab gereja itu sudah tidak menjadi standar kebenaran. Sehingga saudara di dalam masa abad pertengahan itu ada satu semboyan, ya. Semboyannya mengatakan I believe in order to understand. Saya percaya supaya atau agar saya bisa mengerti. Jadi orang di dalam abad pertengahan itu percaya dulu baru mengerti, saudara. Konsep mereka tentang kebenaran adalah seperti ini. I believe in order to understand. Tetapi masuk abad enlightenment ini, semboyan ini diganti. I believe what I can understand. Aku percaya apa yang bisa aku mengerti. Kalau aku tidak bisa mengerti, aku tidak mau percaya karena itu bukan kebenaran. Misal Allah Tritunggal, apa itu Allah Tritunggal? Ya, tidak bisa dipahami itu dengan rasio, dengan akal budi. Maka itu pasti keliru. Itu bukan kebenaran. Nah, tapi kalau orang di dalam abad pertengahan terbalik, aku mau percaya dulu, aku mau beriman dulu, barulah aku mengerti, memahaminya. Jadi ini satu pembalikan
pola pikir di dalam masa Enlightenment ini, ya. Nah, ciri ketiga, saudara, di dalam masa Enlightenment ini juga ditandai dengan satu ciri, yaitu optimisme dalam hal moralitas. Jadi, di dalam zaman ini, konsep tentang dosa itu lenyap. Kalau di dalam masa reformasi, masa abad pertengahan, Alkitab sebagai otoritas tertinggi dianggap sebagai sesuatu standar kebenaran mengatakan manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, ya kan? Sekarang di dalam masa Enlightenment ini mereka mulai membalik apa itu dosa, ya. Tidak ada yang namanya dosa. Manusia itu sebetulnya baik-baik saja, ya. Nah, karena ketika Alkitab itu ditinggalkan, digantikan dengan rasio akal budi, yang terjadi seperti itu, saudara. Jadi itulah sebabnya orang-orang di dalam masa ini sangat menekankan kepada etika, moral. Mereka sangat percaya manusia itu pada dasarnya baik, ya, bermoral, bisa beretika, mengerti baik yang baik dan benar, ya, baik dan jahat. Mereka tahu karena manusia adalah standar. Mereka lebih mementingkan itu di dalam kehidupan daripada hal dogma atau doktrin yang ada di dalam Alkitab. Jadi inilah, saudara, yang terjadi di dalam masa Enlightenment itu, sesuatu perubahan yang sangat drastis di dalam cara berpikir, cara memandang, atau yang kita kenal dengan istilah worldview, ya, berubah total dari zaman yang sebelumnya. Sehingga pada saat yang sama, Enlightenment tidak melihat manusia sebagai ciptaan yang termulia, melainkan hanya bagian dari alam semesta yang adalah giant mesin. Saudara-saudara, di dalam masa Enlightenment ini, ya, manusia sudah tidak lagi percaya kepada providensi Allah, saudara. Kalau di dalam teologi reform, providensi Allah itu sangat ditekankan. Allah itu Allah yang berdaulat, ya, yang mengatur alam semesta dengan demikian detail, dengan demikian sempurna. Tetapi dengan penemuan-penemuan teknologi di dalam masa Enlightenment ini, termasuk hukum-hukum fisika dari Newton dan sebagainya, mereka melihat alam semesta ini tidak lebih dari giant mesin, mesin raksasa. Tidak ada Tuhan lagi di balik alam semesta ini, saudara. Tuhan itu dibuang, ya. Yang ada adalah giant mesin. Alam semesta ini seumpama mesin besar raksasa yang berjalan dengan hukumnya sendiri tanpa campur tangan Tuhan, dan manusia itu hanya merupakan bagian daripada alam semesta yang giant mesin ini, saudara. Nah, inilah yang dipikirkan merupakan ciri-ciri daripada enlightenment. Dan semua ciri-ciri ini nanti mempengaruhi teologi liberal, ya. Saudara, apa sekarang yang menjadi fondasi daripada enlightenment? Nah, masa enlightenment, abad pencerahan ini muncul itu didasarkan beberapa faktor penting yang terjadi, ya. Pertama, ini fondasi enlightenment, ya. Pertama adalah adanya revolusi filsafat, saudara. Jadi zaman enlightenment ini ada zaman perubahan, revolusi besar-besaran di dalam cara berpikir, cara pandang, nilai-nilai, termasuk filsafat. Jadi kalau di dalam masa abad pertengahan, filsafat itu tunduk kepada teologi, ya. Sekarang di dalam masa enlightenment ini, ketika gereja disingkirkan, pewahyuan disingkirkan, Allah disingkirkan, ya, maka di situ mau tidak mau terjadi satu revolusi juga di dalam filsafat. Nah, salah satu filsafat yang sangat mempengaruhi enlightenment tadi sudah kita singgung adalah filsafat rasionalisme pemikiran daripada René Descartes, ya. Tahunnya kira-kira seperti ini. Saudara, dulu kita belajar matematika, ya. Kalau kita masih ingat SMP, SMA itu ada hukum Kartesian, X dan Y itu, ya, titik temu X, Y. Itu penemunya ya ini orang yang sama.
maka disebut dengan Cartesian. Ya, René Descartes. Ini seorang filsuf, seorang juga mathematician. Jadi René Descartes ini, saudara, dianggap sebagai bapak filsafat modern, modern filosofi. Jadi dialah yang membawa satu perubahan total di dalam cara berpikir manusia, relasi manusia dengan Allah, dengan alam semesta dan sebagainya. Itu dimulai dari pemikiran René Descartes, ya. Jadi sehingga Roger Olson, saudara, dan Stanley Grange di dalam bukunya 21st Century Theology, teologi abad ke-21, dua orang ini mengatakan penekanan kepada suara dari akal budi, ya, itu ada lebih kuat dibandingkan dengan voice of God from above, dari atas. Jadi di dalam masa ini itu sangat menekankan kepada voice of reason, ya, yang ada di dalam diri manusia. Suara akal budi itu lebih kuat daripada voice of God, suara Tuhan dari atas, maksudnya dari surga, ya. Dan inilah yang membawa kita kepada satu tahap, ya, sets the stage for the orientation, orientasi hidup manusia, memikirkan tentang teologi itu, Allah itu hanya bersifat imanen sejak masa René Descartes. Saudara-saudara, di dalam teologi Reform kita mengenal dua sifat Allah, yaitu Allah yang transenden. Transcend itu berarti Allah yang mulia, Allah yang ada di atas sana, transcendence. Sekaligus Allah yang immanence, Immanuel, Allah yang dekat dengan kita, Allah yang berserta dengan kita, ya kan? Dua-dua ini harus ada dan seimbang di dalam kita berteologi. Allah yang transcendence dan Allah yang immanence. Nah, di dalam masa Enlightenment ini, saudara, para teolog-teolog liberal, nanti kita akan lihat, itu memahami Allah hanya sebatas Allah yang imanen. Allah yang ada di dekat kita, Allah yang membumi, dan segala sifat Allah yang transcendence, yang mulia, itu sudah dibuang, dihilangkan. Dan itu dimulai dari pemikiran René Descartes. Kira-kira seperti itu ya. Immanent characteristic of modern theology since Descartes. Dimulai di dalam masa ini. Ini mengerikan, saudara. Itulah sebabnya teologi liberal ini teologi yang sangat berbahaya, ya. Nanti kita lihat bahayanya apa. Nah, selain di dalam masa Enlightenment ini muncul filsafat rasionalisme yang sangat menekankan kepada akal budi, segala sesuatu harus bisa diukur dari akal budi kita. Di dalam masa itu juga muncul tandingannya yang juga memberikan pengaruh yang luar biasa. Nah, filsafat itu disebut dengan filsafat empirisisme yang dipelopori tokohnya yang terkenal John Locke, ya. Nah, empirisisme ini terbalik dari rasionalisme, saudara. Kalau rasionalisme itu sangat menekankan kepada otak, akal budi, maka empirisisme sesuai namanya empiris adalah pengalaman. Jadi apa yang benar itu yang saya alami, bukan yang saya pikirkan. Jadi ini dua arus pemikiran di dalam masa itu yang bertanding, yang berlomba-lomba untuk merebut hati masyarakat, ya, hati orang atau hati dunia pada masa itu. Ini loh yang benar, rasionalisme. Empirisisme ngomong, enggak, yang benar adalah ini, empiris, pengalaman, bukan akal budi kita. Kalau segala sesuatu tidak saya alami, itu bukan kebenaran. Ya. Kalau saya mengalami, ya itu berarti kebenaran. Apa yang saya rasakan, itu kebenaran. Jadi saudara, di dalam masa inilah muncul filsafat-filsafat baik rasionalisme maupun empirisisme disertai dengan berbagai macam teori-teori tentang iman kekristenan. Nah, ini mulai mempengaruhi tentang kekristenan. Cara mereka berfilsafat sangat mempengaruhi cara mereka mentafsir Alkitab. Ya, misal ya, saudara, David Hume. Nah, ini orang Inggris, David Hume. Ini seorang empiris, aliran empiris. Dia menolak mujizat dan nubuat. Ya,
Jadi apa yang diomongkan Alkitab tentang mujizat-mujizat, tentang nubuat-nubuat itu omong kosong semua. Kan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena kita sekarang tidak mengalaminya, kata David Hume. Ya, nah maka itu ditolak. Dan bagi orang-orang seperti David Hume, agama itu didasarkan kepada iman yang irasional, iman yang tidak masuk akal, iman yang tidak ada dasarnya. Nah, akhirnya saudara, pemikiran David Hume ini mempengaruhi seorang yang bernama Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant ini pengaruhnya juga luar biasa terhadap liberalisme. Ya, nanti kita akan lihat. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah sekedar garis besar ya, tidak bisa sampai mendetil semuanya, tetapi ini poin-poin penting apa yang terjadi di dalam masa itu. Masa Enlightenment ini juga kita tandai dengan munculnya seorang yang bernama Voltaire ya, Voltaire. Nah, Voltaire ini juga menolak apa yang diajarkan oleh gereja, oleh iman Kristen. Misal Trinitas, Tritunggal, dibuang, tidak masuk akal. Konsep tentang dosa asal juga dibuang, tidak percaya. Penebusan Kristus, atonement, juga dianggap itu omong kosong. Ya. Keperawanan Maria juga dibuang. Perjamuan kudus dan lain-lain, semua dibuang karena dianggap bertentangan dengan akal budi dan natural religion atau agama alami. Jadi menurut Voltaire dan semua orang-orang di dalam pengaruh rasionalisme dan empirisisme, segala sesuatu yang dulu diberikan oleh gereja, diajarkan oleh gereja, dipegang oleh orang banyak masyarakat pada waktu itu, sekarang semua mulai pelan-pelan ditinggalkan. Ini tidak masuk akal, ini omong kosong, ya ini dongeng, mitos, dan lain-lain. Karena tidak cocok dengan agama alami, ya natural religion mestinya tidak mengajarkan hal-hal yang demikian. Akal budi kita, pengalaman-pengalaman kita, semua tidak bisa membuktikan ini adalah kebenaran. Kira-kira seperti itu, saudara. Ya, dan murid daripada Voltaire, ya, yang terkenal Denis Diderot dan Jean d'Alembert. Keduanya ini pernah menuliskan satu buku menjadi editor daripada ensiklopedia yang isinya penuh dengan ajaran ateisme dan materialisme. Nah ini, jadi saudara mulai menangkap ya, apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam masa abad pencerahan ini, the age of reason, enlightenment ini. Alkitab, Allah, firman Tuhan, pewahyuan, gereja, hamba Tuhan, semua itu dibuang, saudara. Itu sudah kuno, ya sudah tidak up to date, sudah ketinggalan zaman. Ini loh yang sedang ngetren. Ini loh hasil perenungan kami. Tuhan itu tidak ada, termasuk ya ateisme dan materialisme. Jadi yang disebut dengan filsafat materialisme di sini adalah tidak percaya lagi akan dunia roh, tidak percaya lagi akan hidup kekal. Surga neraka itu tidak ada. Manusia itu ya cuma materi, tulang dan daging darah. Kalau sudah mati ya sudah selesai. Materi, tidak lebih dari itu. Nah, kira-kira ajarannya seperti itu ya. Jadi saudara kalau berpikir ya di dalam masa abad ke-17-18, oh benua Eropa itu semua orang Kristen baik-baik, semua orang cinta Tuhan, rajin ke gereja. Saudara keliru. Zaman ini ada zaman yang sudah meninggalkan kekristenan, saudara. Jadi ini pertama, revolusi filsafat yang menjadi fondasi daripada zaman Enlightenment. Yang kedua, saudara, selain revolusi filsafat, zaman Enlightenment ini juga ditandai dengan revolusi ilmu pengetahuan. Ya, ini yang tadi sudah saya singgung, Isaac Newton ya dengan teori gravitasi dan sebagainya, semua penemuan-penemuan penting itu muncul di dalam zaman ini ya, sehingga manusia lupa dengan Tuhan. Jadi di dalam masa enlightenment ini saudara, apa sih kebenaran itu? Apa sih yang sesuatu yang nyata, yang real itu?
yaitu apa yang bisa diukur, dipahami dengan akal budi manusia, hukum-hukum fisika, hukum-hukum kimia, ilmu astronomi ya dan sebagainya. Nah, ini yang benar. Ini yang bisa diukur. Tapi kalau bicara tentang Allah, apalagi ngomong Allah Tritunggal, ngomong penebusan Kristus, ngomong Roh Kudus. Lah ini ngukurnya pakai apa? Ini tidak sesuatu yang betul-betul nyata, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa diukur, dan sebagainya. Lain dengan ilmu pengetahuan. Ya, saudara, zaman ini dipenuhi dengan munculnya berbagai macam ilmu pengetahuan modern. Ya, baik biologi, fisika, astronomi, macam-macam, saudara. Banyak penemu-penemu penting itu muncul di dalam masa ini. Nah, saudara, lihat ya, misalnya Nicholas Copernicus, ini nama yang terkenal sekali ya, seorang astronom luar biasa. Nicholas Copernicus dalam bukunya On the Revolution of Celestial Sphere dan Galileo Galilei, dua orang ini hidup di dalam masa yang lampau, saudara. Abad ke-15 ya. Ini Galileo juga seorang astronom menemukan pusat tata surya adalah matahari. Jadi di dalam masa itu tuh kan terjadi perdebatan antara gereja dan ilmu pengetahuan. Gereja ngomong pusat alam semesta ini bumi, ya kan? Istilahnya geosentris. Lalu Kopernikus meneliti dengan luar biasa dan lain-lain, termasuk Galileo, akhirnya mati dihukum oleh gereja karena ngomong, tidak, gereja salah. Pusat tata surya itu matahari, bukan di bumi. Dan teori mereka ternyata benar, saudara. Dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, benar. Seluruh alam semesta galaksi Bima Sakti ini, pusatnya ternyata di matahari. Planet-planet lain itu mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi. Gereja salah pada waktu itu, saudara. Jadi di dalam abad pertengahan itu, mereka berpikir ya, Gereja Roma Katolik khususnya berpikir pusat adalah bumi. Ternyata dibuktikan oleh Kopernikus, Galileo, dan ilmu-ilmu pengetahuan modern. Dan ini juga mendorong di dalam perkembangan ilmu pengetahuan masa Enlightenment. Lah, lihat kan? Gereja keliru kan? Nah, Alkitab keliru kan? Padahal yang keliru adalah gereja yang mentafsirkan Alkitab. Alkitab keliru kan? Bahwa alam semesta pusatnya bukan di bumi, tapi di matahari. Lebih benar sains kan daripada Alkitab. Nah, itulah sebabnya saudara, teori daripada Darwin, evolusionis, berani menentang Alkitab. Ya ini dasarnya. Karena mereka berpikir Alkitab banyak kesalahan di dalam ilmu pengetahuan. Tidak bisa jadi patokan ilmu pengetahuan. Nah, itulah sebabnya muncul berbagai macam teori-teori pengetahuan dan sebagainya, termasuk melihat alam semesta ini sebagai giant machine, ya mesin raksasa yang bekerja dengan hukumnya sendiri tanpa perlu campur tangan Tuhan. Wah, abad ini sadis, saudara. Ya, Isaac Newton menyatakan bahwa alam semesta diatur oleh hukum alamnya sendiri. Segala sesuatu dapat dijelaskan melalui hukum alam, natural law, tanpa perlu adanya Tuhan. Natural, atau kita kenal dengan istilah natural science, ilmu alam. Ya. Kenapa musim berganti dan sebagainya, matahari terbit dari sini, dari timur ke barat, dan lain-lain. Ya. Semua itu bisa dijelaskan oleh sains, oleh natural science, ilmu pengetahuan alami. Tidak perlu ada Tuhan. Tidak perlu ada Alkitab, pewahyuan, apalagi gereja, tambah keliru itu nanti. Kira-kira seperti itu. Jadi semua hal-hal yang bersifat rohani dibuang di dalam masa ini. Ya, jadi dengan revolusi filsafat dan revolusi ilmu pengetahuan ini, masa Enlightenment membawa manusia kepada satu peradaban yang baru, saudara. Yang tadi kenal dengan istilah the age of reason. Zaman akal budi. Ini yang paling utama. Manusia adalah pusat dari alam semesta. Tak perlu Tuhan, tak perlu gereja, tak perlu pewahyuan, tak perlu otoritas
ilahi, dan sebagainya. Karena segala sesuatu, apa yang dulu diberikan, ditemukan, dan diwariskan oleh abad-abad yang lampau, semuanya dianggap omong kosong, tahayul. Tidak ada perawan bisa melahirkan, tidak ada orang mati kok bisa bangkit, ya. Tidak ada kok air bisa berubah jadi anggur. Apa? Tidak ada. Semua itu tahyul, omong kosong. Ya, mujizat-mujizat itu satu kekonyolan bagi mereka. Jadi di dalam masa inilah dengan akal budi yang sangat ditekankan, masa enlightenment ini juga menekankan kepada autonomi, progress, and naturalism. Jadi otonomi ini otonomi artinya independen. Saya sekarang manusia menjadi makhluk otonomi, tak perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita bisa hidup. Tanpa gereja kita bisa menjalani hidup kita dan sebagainya. Dan mereka menekankan kepada progres, ya. Ini tadi yang saya sebut di depan, ciri daripada enlightenment adalah optimisme, progress. Tomorrow will be better. Hari esok lebih baik dengan segala penemuan-penemuan yang kita buat, dan mereka sangat menekankan kepada satu paham filsafat naturalism. Segala sesuatu berasal dari alam, termasuk teori evolusinya Darwin tadi, ya. Naturalism, tanpa adanya Tuhan, semua bersifat natural, tidak ada mujizat, tidak ada Tuhan, tidak ada pewahyuan, semua itu natural, semua bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Nah, saudara sekalian, zaman enlightenment inilah merubah seluruh cara pikir orang pada masa itu, termasuk di dalam teologia kekristenan, ya. Jadi kekristenan itu, gereja itu bukan hidup di negeri awan di atas sana, saudara, yang tidak bersentuhan dengan zaman di mana mereka hidup. Gereja dan teologi itu selalu bersinggungan dengan zaman, setiap zaman di mana kita hidup, termasuk di dalam abad ke-18 ini. Dan inilah yang merubah seluruh arah teologi iman kekristenan yang nanti akan membawa kita kepada teologi liberal, ya. Jadi saudara, para ilmuwan dan teolog-teolog pada masa itu, teolog-teolog di dalam kekristenan, di dalam gereja, mulai membedakan apa yang disebut dengan natural religion, agama yang bersifat alami, agama alam, ya, yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan akal budi, dan mereka membedakan natural religion ini dengan revealed religion, agama yang didasarkan kepada pewahyuan. Ya, revealed ini kan diwahyukan, agama yang diwahyukan, yaitu iman Kristen, kekristenan, doktrin-doktrin yang diajarkan di dalam Alkitab. Jadi mereka mulai membandingkan dan membedakan. Ada agama natural religion tanpa pewahyuan, agama alami. Ada agama yang berdasarkan pewahyuan dari Allah, yaitu adalah kekristenan dengan segala apa yang diajarkan yang ada di dalamnya, ya. Sehingga saudara, pembedaan ini membuat mereka berpikir dari dua macam agama ini, jelas yang benar adalah natural religion. Kalau kamu masih mau beragama, kalau kamu masih mau menyembah Allah, ya boleh-boleh aja. Tapi agama yang kamu pegang sekarang itu lebih bagus disebut sebagai natural religion, agama alami. Bukan agama yang diberikan oleh Allah, bukan agama yang berdasarkan pewahyuan Allah yang diajarkan oleh gereja. Sehingga Voltaire mengatakan, ya, mendefinisikan natural religion itu sebagai the principles of morality common to human race. Ini saudara. Jadi apa sih agama alami itu? Yaitu ada prinsip-prinsip yang bersifat moralitas yang umum bagi semua manusia. Jadi contohnya begini, saudara. Kalau kamu mau menjadi orang beragama, gak perlulah jadi orang Kristen.
percaya Tritunggal, percaya anak Allah, percaya Allah kok bisa mati, ya buat apa gitu. Kalau kamu mau beragama, cukup natural religion. Karena di dalam agama ini sudah mengajarkan prinsip-prinsip moralitas yang umum bagi semua manusia. Mencuri itu salah. Tidak usah jadi orang Kristen, semua agama juga mengajarkan hal yang sama. Membunuh itu ya salah, tidak dibenarkan itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nangkep ya, saudara. Jadi, saudara-saudara, ini yang tadi kita lihat di depan ya. Enlightenment adalah satu zaman yang sangat optimis dengan kemampuan moral manusia. Mereka menolak konsep dosa. Manusia itu bukan makhluk yang berdosa, tapi makhluk yang bermoral. Sehingga di dalam natural religion inilah cukup kita itu beragama berdasarkan moral. Jadi orang baik, suka menolong, ya, tidak usah kenal Yesus, tidak apa-apa. Yang penting hidupmu baik, suka nolong orang, kamu tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mabuk-mabukan, tidak ngerampok. Sudah cukup, kamu sudah beragama itu. Kamu sudah memiliki natural religion, itu yang dibutuhkan manusia. Karena manusia tidak butuh Allah Tritunggal, Allah mati buat manusia, buat apa? Nah, nangkap ya, ini spirit di dalam zaman tersebut. Jadi saudara, pelan-pelan di dalam masa enlightenment inilah, tadi sudah berulang kali saya tekankan, revealed religion, agama yang diberikan oleh Tuhan, yang diwahyukan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam gerejanya, itu pelan-pelan disingkirkan, diganti dengan namanya natural religion. Sehingga agama atau wajah kekristenan di dalam masa itu menjadi kekristenan tanpa doktrin yang biasa kita kenal. Mau jadi orang Kristen, ya cukup natural religion aja, pokoknya jadi orang baik. Ya, jangan merugikan orang, jangan ngerampok, jangan berzina, dan sebagainya. Sudah cukup. Inilah agama yang berubah di dalam masa enlightenment ini. Gereja ada enggak saudara zaman itu? Jelas ada, ya. Tapi itu sudah berubah total, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang terjadi di dalam masa enlightenment. Sehingga di dalam natural religion inilah saudara berdampak satu hal yang sangat luar biasa hingga hari ini. Munculnya filsafat atau ajaran yang disebut dengan deism, ya, yang dicetuskan oleh seorang bernama Lord Herbert dari Cherbury, ini tahunnya, di dalam bukunya The Veritate, yaitu sang kebenaran, ya, the truth, the veritate, artinya the truth, kebenaran. Jadi saudara, natural religion itu mau tidak mau menggiring agama menjadi konsep yang dikenal dengan istilah deisme. Apa itu deisme? Yaitu agama tanpa Tuhan. Tuhan itu sudah tidak ada hubungannya dengan kita. Tuhan itu jauh di sana, ya tadi transenden imanen itu loh. Ya, yang ada ya Tuhan yang imanen. Tuhan yang transenden itu sudah di sana, enggak ada urusannya dengan kita. Mau dunia ini kacau balau, ada penyakit, bencana alam, perang, pas Tuhan enggak gobris. Nah, ini natural religion, saudara. Jadi Allah itu sudah tidak ada berhubungan, Allah sudah tidak berelasi, Allah sudah tidak memelihara seluruh alam ciptaannya. Maka deisme ini adalah satu falsafah keagamaan yang sangat berbahaya luar biasa. Jadi di dalam deisme, semua teolog-teolog, para hamba Tuhan di dalam arus pemikiran natural religion ini, deisme ini, pasti menolak namanya inkarnasi. Penebusan Kristus, kebangkitan Kristus, ya, Trinitas, dan sebagainya, keperawanan Maria, dan lain-lain. Itu semua ditolak dengan alasan out of reason, tidak masuk akal. Nih, the age of reason,
zaman akal budi, semua harus masuk akal. Kalau di luar akal, ya itu berarti tidak bisa dipercaya. Nah ini saudara yang terjadi di dalam masa itu, dan ini sangat mempengaruhi gereja di dalam zaman tersebut. Ya, nah di dalam masa Enlightenment ini, tadi kita sudah singgung sedikit, orang yang paling berpengaruh mencapai puncaknya itu adalah di dalam diri seorang yang bernama Immanuel Kant, ya. Seorang, kalau zaman sekarang itu berkatakan orang Jerman. Di dalam Immanuel Kant, di dalam hal filsafat, dan di dalam Charles Darwin, di dalam ilmu pengetahuan. Nah, ini yang juga akhirnya mempengaruhi kekristenan hingga hari ini. Maka saudara jangan heran, banyak hamba Tuhan masih percaya teori evolusi. Pengaruh Darwin di dalam evolusi ini luar biasa, ya. Jadi Immanuel Kant mendefinisikan enlightenment di dalam kalimatnya yang sangat terkenal, ya. What is enlightenment? Apa itu enlightenment? Immanuel Kant mengatakan seperti ini. Enlightenment adalah pembebasan manusia, ya, man's release daripada dia, pembebasan manusia dari tutelage, itu artinya selalu terus diajari oleh gereja. Nah, itu loh. Tutor, ya. Dari kata tutelage ini juga muncul kata tutor. Jadi manusia itu sudah tidak memerlukan lagi guru. Man's release, dibebaskan dari belenggu. Dikit-dikit diajari gereja, dikit-dikit firman Tuhan, ya. Nah, tutelage inilah yang membuat manusia itu tidak mampu memakai pemahamannya sendiri tanpa adanya direction dari orang lain, arahan dari orang lain. Tidak usah perlu otoritas lebih tinggi dari manusia, ya. Nah, jadi penyembuhan daripada hal ini adalah ketika penyebabnya itu tidak terletak kepada kekurangan akal budi, tetapi kekurangan daripada keberanian untuk menggunakan akal budi itu tanpa arahan dari orang lain. Nah ini loh. Jadi apa itu enlightenment? Milikilah keberanian memakai akal budimu sendiri. That is the motto of enlightenment. Inilah motto enlightenment. Have courage to use your own reason. Beranilah memakai akal budimu ini sendiri, tanpa perlu kamu diarahkan oleh orang lain. Dalam hal ini adalah gereja, saudara. Nah, nangkep ya. Inilah saudara yang terjadi di dalam masa enlightenment. Manusia mau hidup bebas tanpa Tuhan, tanpa gereja, tanpa pewahyuan, tanpa otoritas ilahi, dan sebagainya. Ya, nah kenapa kok itu dibuang semua? Nah, Immanuel kan memberikan satu teori, saudara. Karena akal budi manusia itu cuma bisa memahami apa yang terlihat, atau istilahnya fenomena, dan tidak bisa memahami hal-hal yang nomena, yang tidak terlihat. Salah satunya adalah Allah. Nangkap saudara, ini adalah ajaran Immanuel Kant. Kenapa kok kita tidak usah gubris Tuhan? Ya, nah Immanuel Kant ini seorang yang boleh dikatakan sebagai seorang skeptik agnostik. Kenapa kita kok tidak perlu mikiri Tuhan, Allah Tritunggal dan sebagainya? Karena itu di luar kemampuan akal budi kita. Akal budi kita itu cuma bisa melihat apa yang terlihat di depan mata, yang bisa kita ukur. Allah itu kan abstrak, saudara. Roh. Gimana kita bisa mau mengenali dia, memahami dia? Nah, ini salah satu teori dia yang sangat terkenal sekali. Nah, itulah sebabnya bagi Immanuel Kant dan bagi orang-orang di dalam zaman Enlightenment ini, Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dipikirkan, tidak usah dipikirkan, ditinggalkan dan sebagainya. Ya, jadi saudara-saudara,
Di dalam pemikiran Immanuel Kant, bagaimana manusia bisa membangun satu moralitas menjadi orang baik? Kalau di dalam kekristenan kan berdasarkan otoritas firman Tuhan, saudara. 10 hukum khususnya, ya kan? Tapi bagi Immanuel Kant dan bagi orang-orang Enlightenment, moralitas manusia itu tidak dibangun berdasarkan otoritas ilahi, dalam hal ini firman, melainkan berdasarkan akal budi. Karena menurut Kant, akal budi kita sudah cukup memiliki prinsip menentukan apa yang baik dan tidak baik. Yang tadi kita kenal dengan istilah natural religion, agama alami. Sudah cukup. Nah, nih. Yang penting kamu jadi orang baik. Nggak usah tahu Tritunggal, nggak usah kenal Yesus, anak Allah, nggak peduli. Yang penting hidupmu baik. Kamu jadi orang bermoral. Kamu bisa menentukan sendiri apa yang baik, apa yang nggak baik. Nggak perlu Tuhan. Ya, jadi Immanuel Kant inilah saudara, kenapa dia jadi orang penting di dalam masa Enlightenment ini, karena dialah orang yang bisa menggabungkan filsafat rasionalisme yang tadi kita pelajari di depan oleh René Descartes dan filsafat empirisisme oleh John Locke dan sebagainya. Jadi kedua filsafat ini kan saling bertentangan. Yang paling benar adalah rasio, akal budi. Empirisisme ngomong enggak, dasar kebenaran itu pengalaman, bukan akal budi. Ya kan? Dua filsafat ini kan saling bermusuhan, saling berebut simpati pengikut. Nah, oleh Immanuel kan digabung di dalam filsafatnya dia. Nah, ini yang menjadikan Kant ini orang yang sangat pengaruh luar biasa, ya. Jadi dia menggabungkan filsafat rasionalisme dan empirisisme di dalam dirinya. Nah, ini tidak usah kita bahas karena terlalu jelimet, saudara. Saudara Garrett Green ya di dalam bukunya The Blackwell Companion to Modern Theology memberikan komentar tentang Kant sebagai berikut, saudara. Dia adalah seorang penulis dari dua revolusi yang berkaitan, interrelated revolution in modern thought, di dalam pemikiran modern. Satu bersifat philosophical dan yang satu bersifat theological. Jadi dia menggabungkan ini ya antara filsafat dengan teologi. Di dalam kasus yang pertama, filsafat, peran Immanuel Kant adalah membawa atau menggenapkan apa yang ditinggalkan oleh David Hume atau kekurangan dari David Hume, seorang empiris ya, dan mengembangkan dan mensistematiskan kritik daripada natural teologi terhadap kekristenan. Jadi disempurnakan apa yang belum sempurna oleh empirisisme dari David Hume. Di dalam hal teologi, in the letter, ya, dia meletakkan fondasi dari cara berpikir yang baru tentang berteologi, atau meletakkan fondasi yang baru tentang berteologi. Nah, di mana dia meletakkan pattern for liberal theologies of the next 2 centuries. Di mana Immanuel Kant telah meletakkan fondasi daripada teologi liberal 2 abad berikutnya. Nah ini saudara. Jadi saudara nangkep apa yang tadi saya ceritakan sepanjang ini? Liberalisme tidak muncul tiba ujuk-ujuk muncul begitu. Tidak. Semua itu selalu ada latar belakangnya, saudara. Ada background-nya yang terjalin satu dengan yang lain, akhirnya membentuk pelan-pelan teologi liberal. Ya, sehingga seorang yang bernama Hugo Grotius, seorang ahli hukum, mengatakan hakikat daripada masa Enlightenment adalah etsi Deus non daretur. Ini bahasa Latin ya, yang artinya as if God does not exist. Seolah-olah Tuhan itu sudah tidak ada, saudara. Inilah hakikat inti dari zaman Enlightenment. Seolah-olah Tuhan itu sudah mati. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada.
Tuhan tuh gak dianggap, saudara, di dalam zaman ini. Ya, yang utama adalah manusia. Dan Andrew Hoffaker di dalam bukunya Revolution in Worldview mengatakan istilah enlightenment tidak peduli bentuknya seperti apa, itu datang untuk menandai satu cara baru di dalam melihat segala sesuatu. Khususnya melihat segala sesuatu tanpa melalui kategori of revelation, tanpa perlu adanya pewahyuan, tetapi melalui rational demonstration and empirical investigation. Ini keliru ngetiknya, investigation. Jadi orang istilah enlightenment ini menandai satu cara baru orang melihat kehidupan ini. Apa yang baru? Tanpa perlu adanya pewahyuan Allah. Segala sesuatu dilihat melalui rational demonstration, demonstrasi akal budi, dan investigasi yang bersifat pengalaman. Ya ini enlightenment, saudara. Yang tidak bisa saya pikirkan, yang menurut pikiran tidak masuk akal, pasti itu sesuatu yang keliru. Segala sesuatu yang bisa saya pikirkan dengan akal budi saya, yang saya alami dengan pengalaman saya, itulah kebenaran. Ya, Tuhan di mana? Tidak ada. As if God does not exist. Seolah-olah Tuhan sudah mati, tidak tahu kemana dia. Ya, deisme, Tuhan ada jauh di sana, dia tidak ngurus kita lagi. Nah, saudara sekalian, ini kalimat dari Roger Olson dan Stanley Granz ini perlu kita perhatikan. Dua orang ini mengatakan, saudara, apa dampak dari enlightenment ini? Christian faith since the enlightenment has never been and can never be the same. Iman Kristen sejak masa enlightenment ini telah berubah dan tidak akan pernah sama lagi untuk selama-lamanya. Berubah total, saudara. Apa yang sudah diwariskan oleh reformasi, apa yang sudah diwariskan oleh bapak-bapak gereja, dalam zaman enlightenment ini, sekarang berubah semua. Kekristenan menjadi agama yang berbeda. Can never be the same again. Ya, jadi saudara-saudara, saya merangkumkan seperti ini. Dampak enlightenment bagi teologi, bagi gereja, bagi kekristenan adalah rekonstruksi iman Kristen. Jadi iman Kristen itu direkonstruksi, bukan dibuang, saudara. Ya, gereja masih ada, hamba Tuhan masih ada, teolog-teolog masih ada, firman Tuhan masih ada, masih dipakai, tapi direkonstruksi. Direkonstruksi itu berarti dibangun ulang, diberi makna yang baru di dalam worldview, cara pandang enlightenment, khususnya melalui ilmu pengetahuan yang tadi sudah kita bahas. Mana ada sih kok laut terbelah itu tidak masuk akal. Mana ada ceritanya. Ilmu pengetahuan tidak bisa itu membuktikan laut kok terbelah itu. Dongeng gitu. Mana ada orang mati kok bangkit lagi. Ilmu kedokteran tidak pernah membuktikan itu. Mitos itu. Palsu, omong kosong. Mana ada kok perawan tanpa sel laki-laki, benih laki-laki kok bisa melahirkan seorang anak. Ilmu medis tidak pernah membuktikan ini kok sains. Dongeng, mitos. Nah, ini saudara. Jadi iman Kristen itu kan direkonstruksi ulang. Karena kekristenan harus sekarang beradaptasi di dalam zaman yang baru. Dengan segala penemuan ilmu pengetahuan modern yang baru. Dengan worldview, cara berpikir yang baru. Maka sekarang kekristenan yang beradaptasi ini menghasilkan satu teologi baru yang disebut dengan teologi liberal. Kadang-kadang disebut dengan teologi modern, karena dianggap muncul di dalam zaman modern. Kenapa kok kita harus beradaptasi? Kenapa kekristenan kok harus beradaptasi? Supaya kekristenan diterima oleh zaman yang sedang berjalan.
Kalau Kristenan terus ngomong perawan melahirkan, air berubah jadi anggur, laut terbelah, orang mati bangkit, kekristenan ditolak oleh masyarakat. Kekristenan ditolak oleh zaman yang sudah modern ini. Dengan segala penemuan-penemuannya yang luar biasa. Kekristenan menjadi agama yang aneh. Itulah sebabnya kekristenan sekarang harus diberi makna yang baru, teologi yang baru, supaya accepted, diterima oleh masyarakat. Saudara-saudara, inilah secara singkat ya, latar belakang saya runtutkan tadi dari awal, pengaruh daripada enlightenment di dalam kekristenan. Merubah arah, merubah wajah daripada teologi kekristenan. Sehingga sekarang kita lihat apa itu liberalisme, definisinya apa, ya. Saudara-saudara, kalau kita membaca buku, kita akan menemukan berbagai macam definisi liberalisme. Definisinya bisa berbeda-beda, bermacam-macam, tapi hakikatnya sebenarnya sama, ya. Saya akan memberikan dua saja definisi. Yang pertama dari Claude Wells di dalam bukunya Protestant Thought in the 19th Century volume 1 ya. Pemikiran kaum Protestan di abad ke-19. Jadi Wells memberikan definisi tentang liberalisme itu adalah maximal acknowledgement of the claim of modern thought. Jadi pengakuan yang maksimal terhadap klaim daripada pikiran modern. Jadi maksudnya adalah liberalisme itu apa? Menyetujui, ya, mengaknowledge, mengakui klaim daripada pola pikir modern bahwa yang namanya mujizat-mujizat tak bisa dibuktikan dan sebagainya. Gary Dorian, orang kedua, ini orang liberal, saudara ya. Gary Dorian di dalam bukunya The Making of American Liberal Theology mendefinisikan teologi liberal sebagai berikut. Apa itu teologi liberal? Yaitu Christian theology, satu teologi kekristenan yang dapat genuinely, sungguh-sungguh asli, ya, sungguh-sungguh asli Kristen tanpa didasarkan kepada external authority, otoritas eksternal. Yang dimaksud dengan otoritas eksternal ini adalah firman Tuhan, gereja, dan sebagainya. Apa itu teologi liberal? Yaitu teologi Kristen yang bisa sungguh-sungguh asli Kristen tanpa perlu didasarkan kepada firman Tuhan, kepada gereja, kepada otoritas-otoritas di luar diri kita. Nah, ini definisinya. Ya, jadi definisi ini sebenarnya tadi mewakili apa yang tadi saya sampaikan di depan. Gereja, pewahyuan, Allah itu semua tidak dibuang, tidak penting semua. Tapi masih bisa mengklaim diri, saya orang Kristen, saya hamba Tuhan. Nah, inilah teologi liberal. Ya, saya berikan definisi singkatnya seperti ini. Jadi teologi liberal itu bukan sekedar merevisi teologi ortodoks, saudara. Ya, bukan merevisi, melainkan juga merevisi dan merekonstruksi doktrin kekristenan dengan alam pikir modernisme agar kekristenan dapat diterima. Nah ini, saudara. Inilah spirit teologi liberal. Merevisi sekaligus merekonstruksi seluruh doktrin di dalam kekristenan dengan alam pikir modern yang tadi dengan segala penemuan-penemuan sains dan sebagainya, supaya kekristenan itu kelihatannya masuk akal gitu loh. Bisa diterima kekristenan. Kalau enggak, ya kekristenan akan ditertawakan orang. Nah, ya, jadi inilah saudara teologi liberal. Saya akan lanjutkan.
Sekarang kita akan berbicara tentang ciri-ciri umum teologi liberal, ya. Pertama, pasti di dalam teologi liberal pengaruh dari filsafat Enlightenment sangat kuat, ya. Saudara-saudara, Roger Olson ya di dalam bukunya The Journey to Modern Theology, perjalanan kepada teologi modern atau teologi liberal, mengatakan bahwa teolog-teolog utama dari teologi liberal ini strongly influence, sangat dipengaruhi oleh Enlightenment yang tadi sudah kita bahas di depan, saudara. Termasuk khususnya oleh Descartes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, Hegel, dan termasuk juga filsafat romantisisme. Nah, nanti kita akan jelaskan kalau enggak hari ini bulan depan. Ya, romantisisme. Jadi pengaruh daripada filsuf-filsuf Enlightenment ini, Descartes, John Locke, David Hume tadi yang sudah kita sebut secara singkat itu, sangat mempengaruhi para teolog modern. Di dalam mereka berpikir, di dalam mereka mentafsirkan Alkitab, dan sebagainya. Ya, ini cirinya. Jadi tokoh-tokoh ini itu lebih mempengaruhi orang-orang teologi modern ketimbang Agustinus, ketimbang Thomas Aquinas, ketimbang teolog-teolog reformasi John Calvin, Martin Luther, itu tidak penting, dibuang semua. Mereka lebih tertarik dengan filsuf-filsuf seperti ini di dalam mentafsir Alkitab. Ini ciri pertama, ya. Ciri kedua, teologi liberal itu adalah teologi yang bisa kita katakan teologi from below, dari bawah. Bukan teologi from above, dari atas. Maksudnya apa? Karena mereka berteologi itu memang betul-betul dari bawah. Mereka tidak membutuhkan wahyu Allah yang datangnya dari atas. Ini istilah ya untuk membedakan below and above tadi itu. Maksudnya di situ. Jadi sebagian besar, saudara, atau boleh saya katakan hampir semuanya ini, semua teolog-teolog liberal yang akan kita pelajari nanti beberapa ini, membangun teologi mereka tentang Allah, tentang Kristus, tentang keselamatan, dan macam-macam, semua itu bukan dari Alkitab. From below, dari mana? Dari akal budi. Bukan from above, dari Alkitab. Tidak perlu Alkitab. Siapa Kristus itu? Nah, nanti akan kita lihat ya, saudara jangan kaget. Masih saya keep dulu. Siapa itu Roh Kudus? Ini saudara cirinya, from below ya. Ketiga, ciri utama dari teologi liberal adalah menolak Alkitab sebagai firman Allah yang diinspirasikan Roh Kudus. Alkitab yang bersifat inerrant, tidak ada salahnya, dan infallible, tidak bersalah dan bisa dipercaya. Ini semua ditolak. Jadi Alkitab itu apa? Ya Alkitab itu tulisannya manusia. Bukan firman Allah dari Roh Kudus yang memakai penulis-penulis itu menginspirasikan Alkitab sehingga Alkitab itu ditulis tidak ada salahnya di dalam autografa naskah aslinya. Kitab itu tidak ada bedanya dengan ya kitab-kitab suci agama lain. Karena bagi mereka kekristenan itu sekarang natural religion, agama alami, agama alam, bukan revealed religion, bukan agama yang diwahyukan oleh Allah. Ya, bahkan saudara, nanti kita akan lihat mereka orang-orang liberal ini sangat overkritik, ya, ekstra kritik terhadap Alkitab. Mereka bukan sekedar menolak Alkitab itu firman Allah, diinspirasikan, tapi mereka itu berani mengkritik, bahkan ekstra kritik terhadap Alkitab. Ini salah, ya. Alkitab ini banyak kelirunya, yang nulis bukan Matius misalnya, ini banyak
bertentangan, kontradiksi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itulah yang kita kenal dengan satu metode yang namanya higher criticism. Jadi di dalam zaman ini, saudara, orang-orang liberal itu menerapkan prinsip-prinsip hermeneutik yang sebelumnya tidak pernah dikenal di dalam masa reformasi, masa bapak-bapak gereja, dan sebagainya. Higher criticism. Nanti higher criticism ini banyak cabangnya lagi, saudara. Ada redaksi criticism, form criticism, source criticism. Pokoknya kritik, semua itu dikritik Alkitab. Ini sumbernya dari kitab yang lain, ya. Misal, kita percaya Pentateuch. Ya, Pentateuch itu ditulis oleh Musa, 5 kitab Kejadian sampai Ulangan itu. Pentateuch ditulis oleh Musa. Nanti kalau sudah belajar tentang teologi liberal, mereka mengatakan di dalam Pentateuch ini yang nulis 4 orang, 4 aliran GEDP, istilah Jehovah Elohim, Deuteronomi, dan Priest. Empat arus teologi yang menulis tentang Pentateuch ini dan sebagainya. Itu higher criticism. Kayak kitab ini diobok-obok, saudara. Alkitab ini diperkosa oleh mereka. Yang tidak cocok dengan akal budi ini keliru. Ya, tidak ada orang mau dimakan ikan besar itu, ya Yunus. Ini dongeng, mitos, dan sebagainya. Nah ini kira-kira seperti itu. Yang keempat, teologi liberal ini menolak segala hal yang berbau supranatural atau berbau mujizat, ya, dan memberikan semua penjelasan-penjelasan dari hal-hal yang bersifat supranatural tadi berdasarkan ilmu pengetahuan. Tidak ada orang mati kok bangkit Yesus. Maka muncul teori Yesus itu pingsan, tidak mati, saudara. Setelah 3 hari dia siuman, bangun, keluar dari kubur. Lalu murid-muridnya teriak, guru bangkit, padahal tidak pernah mati itu. Nah, itu salah satu teori penjelasan bagaimana orang-orang liberal menjelaskan hal-hal yang berbau supranatural. Tidak ada orang berjalan di atas air, itu tidak ada. Loh, bagaimana menjelaskannya? Itu Yesus berjalan di tepi pantai. Seperti kita loh, saudara, berjalan di tepi pantai seolah-olah berjalan di atas air, saudara. Nah, itu penjelasan-penjelasan mereka terhadap hal-hal yang bersifat supranatural, mujizat. Semua dijelaskan dari ilmu pengetahuan supaya kekristenan itu diterima oleh zamannya, oleh masyarakat. Ya. Kelima, ciri teologi liberal adalah merekonstruksi doktrin kekristenan. Nah, ini cirinya ya. Menolak doktrin utama kekristenan, Trinitas, kelahiran anak darah, atonement, penebusan, keilahian Kristus, divinity of Christ, semua ditolak. Termasuk inkarnasi, Allah kok jadi manusia, itu tidak ada. Dua natur Kristus, itu apalagi, tidak masuk akal. Iblis dan neraka itu semua tidak ada. Jadi semua itu direkonstruksi ulang dan dibuang bila perlu. Nah, ini ciri yang kelima. Keenam, ciri daripada teologi liberal adalah lebih menekankan kepada dimensi praktika, etika, dan moral di dalam kekristenan. Ini yang tadi saya ulang berkali-kali, karena mereka sekarang melihat kekristenan adalah natural religion, agama alam. Yang penting kamu jadi orang baik, jadi suami ya setia, ya, jangan ngeleweng, jangan berjudi, jadi istri ya mesti baik-baik, jadi orang Kristen mesti suka menolong orang. Kalau orang salah sama kamu ya belajar ngampuni. Tanpa perlu mengerti siapa itu Allah Tritunggal. Siapa itu Kristus. Tidak penting itu. Nanti hidup setelah kematian, surga dan neraka. Tidak penting itu. Yang penting hidup sekarang aja. Etika moral, praktika, dan sebagainya. Ya, nah ini cirinya, saudara. Yang ketujuh, juga kita sudah singgung, orang liberal sangat menekankan kepada imanensi Allah daripada transendensi Allah. Imanensi Allah itu Allah yang ada, Immanuel. Allah yang di sini aja yang kita bicarakan, tidak usah muluk-muluk Allah yang transenden, Tritunggal, tadi itu dan sebagainya. Surga, neraka tidak penting.
Ya, itulah sebabnya saudara, di dalam teologi liberal, kekristenan itu hanya berubah menjadi agama moral, saudara, agama etika. Saya tidak mengatakan orang-orang liberal ini semua jahat-jahat, pembunuh-pembunuh, tidak. Justru mereka ini orang-orang yang sangat moralnya luar biasa, etikanya luar biasa. Tapi sudah tidak percaya Allah Tritunggal, tidak percaya Yesus anak Allah, tidak percaya Yesus satu-satunya jalan, tidak percaya Roh Kudus itu Allah, tidak percaya Alkitab dan sebagainya. Yang penting saya hidup jadi orang baik. Nah, ini ya ciri-ciri daripada teolog liberal, teologi liberal. Ya, oke, saya lanjutkan sedikit. Sekarang kita akan mulai masuk, saudara. Kalau saudara tanya, Pak, siapa saja teolog-teolog liberal? Saudara-saudara, ini jawabannya adalah ratusan. Maka di dalam materi kita, saya rencana 2 sesi ini, saya tidak mungkin menjelaskan semua teolog liberal itu siapa saja dan apa yang diajarkan. Tidak mungkin. Karena teolog liberal ini ratusan macam orangnya. Dan boleh dikatakan semua itu adalah dari Eropa, bukan dari Amerika. Ya. Nah, maka kita akan bertemu. Sekarang saya akan mengajak saudara memperkenalkan kepada satu orang teolog liberal yang pengaruhnya sampai hari ini tetap ada, saudara. Ini orang-orang penting yang akan saya berikan, yang pengaruhnya sampai sekarang tetap ada, ya. Nah, kita akan berkenalan dengan nama-nama yang aneh, saudara. Kalau selama ini kita kenal Martin Luther, ya, John Calvin, macam-macam, ya, Agustinus. Sekarang saudara mulai berkenalan dengan orang namanya Friedrich, mestinya panjang ini namanya, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Jadi biasa singkat dengan Friedrich Schleiermacher, ya, orang Jerman, saudara. Ini masa hidupnya saya tuliskan supaya saudara tahu, oh kira-kira abad sekian, ya. Nah, Friedrich Schleiermacher ini itu dikenal sebagai Father of Modern Theology atau Bapak Teologi Liberal. Kalau tadi René Descartes dikenal sebagai Bapak Filsafat Modern, maka Schleiermacher disebut Bapak Teologi Liberal. Ya. Karena dia memulai sesuatu metode yang baru di dalam berteologi. Nah, ya, saya cepat saja. Apa sih yang diajarkan oleh Schleiermacher? Tentu saya tidak bisa berikan semua sampai mendetil ya, karena setiap teolog ini pemikirannya jelimetnya luar biasa, saudara. Maka saya memberikan hanya outline-nya saja. Schleiermacher mengatakan inti dari agama itu adalah perasaan. Karena Schleiermacher ini dipengaruhi oleh filsafat romantisisme. Ya, romantisisme filsafat yang sangat menekankan kepada feeling, perasaan. Jadi dia mengatakan, apa sih agama itu? Agama itu adalah feeling of absolute dependency. Agama itu didasarkan kepada perasaan, kebergantungan, dependency, kepada sesuatu pribadi yang absolut. Nah, dia tidak pakai istilah God, saudara. Dia pakai istilah absolut. Jadi agama itu orang itu merasa bergantung kepada sesuatu yang bersifat absolut atau mutlak. Dan perasaan itu ada di dalam diri kita. Itulah agama. Jadi agama itu tidak lagi didasarkan kepada dogma atau wahyu seperti pada masa sebelumnya. Ya kan? Kekristenan termasuk adalah agama yang didasarkan kepada feeling of absolute dependency, perasaan kebergantungan yang mutlak kepada pribadi di atas. Nah, maka saudara, nih, Schleiermacher dipengaruhi oleh gerakan pietis Moravian dan filsafat romantisisme yang menekankan kepada perasaan dan pengalaman. Jadi zaman itu muncul gerakan pietis ya, Moravian, kelompok Moravian di Jerman, dan dia dibesarkan di dalam gerakan ini,
Dan pengaruh romantisisme pada masa itu juga mempengaruhi pemikirannya dia tentang Allah, tentang kekristenan. Dia pernah tulis buku yang terkenal On Religion, ya, tentang agama. Dia mengatakan bahwa inti agama adalah the immediate consciousness of universal being of all finite things. Jadi inti agama itu adalah satu kesadaran yang mendadak, ya, yang segera dari universal being, satu pribadi yang universal. Ya, maksudnya mungkin dia Allah, tapi dia tidak pakai istilah Allah, dia pakai istilah universal being, pribadi yang universal. Nah, ya. Jadi inilah inti dari agama menurut Schleiermacher. Perasaan, kesadaran akan kebergantungan terhadap universal being. Jadi bagi Schleiermacher, saudara, pandangan Kristusnya seperti apa? Kristus bagi Schleiermacher itu adalah satu-satunya pribadi yang mampu mewujudkan satu perasaan kesadaran akan ilahi ini dengan sempurna. Itulah sebabnya kita itu meneladani Kristus. Dan inilah yang menjadikan kekristenan itu berbeda dengan semua agama yang lainnya. Jadi keunikan kekristenan itu bukan lagi pada Tritunggal, bukan pada dua natur Kristus, bukan pada Kristus mati menebus manusia, tidak penting. Kristus itu perlu kita teladani, sebab Kristus itu manusia yang sempurna. Sempurna di dalam kesadaran akan ilahinya di atas rata-rata. Dia berdoa kepada Bapa, relasinya begitu intim dengan Bapa. Nah, itu kan kesadaran ilahi yang tidak dimiliki oleh semua orang, saudara. Nah, kita harus meneladani Kristus. Jadi pemahamannya Schleiermacher tentang Kristus ya seperti ini. Kalau saudara tanya, apakah kamu percaya Yesus itu anak Allah? Dia ketawa, saudara. Apakah kamu percaya Yesus ada dua natur, ilahi dan manusia? Dia bisa ketawa mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, jadi di dalam bukunya yang lain, The Christian Faith, Schleiermacher mengatakan, perbedaan hakikat dari kekristenan itu terletak pada fakta bahwa di dalam semua emosi-emosi agama yang terhubung dengan penebusan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Ya, jadi ini yang dikatakan oleh Schleiermacher bahwa di dalam apa yang membedakan kekristenan yaitu adalah in it, di dalam kekristenan itu all religious emotion, semua emosi-emosi agama itu terhubung dengan penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi terus penekanannya itu kepada emosi, perasaan, consciousness, kesadaran, dan sebagainya. Itu ciri-ciri dari Schleiermacher. Jadi penebusan Kristus itu bukan berkaitan dengan dosa, saudara, meskipun dia pakai istilah redemption, penebusan. Melainkan hanya untuk menggenapi dan menyatakan kesadaran ilahi kepada manusia. Manusia, kamu itu harus seperti saya. Memiliki God's consciousness, kesadaran akan Allah, seperti ini loh yang Allah inginkan. Kamu harus meneladani saya. Jadi itulah arti penebusan Yesus. Untuk memulihkan kesadaran ilahi yang telah rusak atau telah hilang di dalam diri manusia. Jadi bukan menebus dosa, saudara. Ya, jadi bagi Schleiermacher, Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu tidak lebih hanya sekedar manusia biasa, tapi yang berbeda di dalam tingkatannya, bukan berbeda di dalam hakikatnya dengan kita. Jadi Yesus itu siapa? Yesus itu cuma tokoh agama, saudara. Tokoh moral yang lebih sempurna daripada kebanyakan manusia lainnya. In degree, dia beda dengan kita itu cuma beda tingkatannya tok, bukan beda hakikatnya dengan kita. Ini ajaran daripada teologi liberal Schleiermacher. Ya, sehingga saudara, kalau agama itu cuma perasaan, maka apa itu artinya teologi atau doktrin bagi Schleiermacher?
Bagi dia, teologi adalah reflection on religious feeling. Jadi teologi itu cuma refleksi dari perasaan rohani yang didasarkan tadi berdasarkan God's consciousness, kesadaran akan ilahi, bukan berdasarkan wahyu Allah. Jadi kalau kita mengenal teologi itu apa? Ya, kembali ke wahyu Allah, tentang doktrin tentang Alkitab, tentang Allah, tentang Kristus, macam-macam. Tapi bagi Schleiermacher, teologi itu cuma adalah refleksi, pantulan dari perasaan kita terhadap kesadaran akan Allah. Tidak ada urusannya lagi dengan Alkitab, saudara. Ya, ini teologi liberal, from below, bukan from above. Jadi Roger Olson kembali mengatakan satu kalimat tentang Schleiermacher demikian. Schleiermacher percaya bahwa pengalaman-pengalaman rohani itu yang utama, primary. Ya. Teologi sebaliknya itu bersifat secondary. Ya, doktrin-doktrin itu tidak penting, yang penting pengalaman. Dan harus constantly be reformed. Jadi teologi doktrin itu tidak pernah baku. Teologi itu terus harus-menerus direformasi di dalam relasinya dengan perubahan-perubahan aspek daripada komunitas Kristen. Nah, ini ya. Kalau dianggap teologi itu sudah ketinggalan zaman, maka harus terus direformasi, disesuaikan terus dengan perubahan zaman. Jadi menurut Schleiermacher, saudara, otoritas Alkitab itu tidak lagi absolut, tidak mutlak, melainkan Alkitab itu sekedar catatan pengalaman orang-orang mengalami Allah, kesadaran akan Allah pada masa yang lampau. Oh, bangsa Israel berelasi dengan Allah seperti ini, ya. Nabi-nabi berelasi dengan Allah, memiliki kesadaran Allah seperti ini. Semua itu dicatat dalam Alkitab. Ya berguna buat kita supaya kita juga belajar. Tapi Alkitab itu sudah tidak mutlak. Alkitab itu bukan firman Allah. Ya, yang penting adalah pengalaman kita, perasaan kita. Nah, itu, saudara. Dan tentang mujizat, Schleiermacher di dalam bukunya Christian Faith. Jadi lucu ya, saudara. Orang-orang liberal ini masih nganggap diri orang Kristen loh. Ini bukunya Christian Faith, iman Kristen, ya. Kalau saudara tidak ngerti siapa Schleiermacher itu, saudara baca bukunya ini seolah-olah ini buku yang beres, padahal ini buku yang kacau luar biasa. Dan tentang mujizat, Schleiermacher mengatakan secara keseluruhan hal-hal yang dianggap mujizat, ya miraculous, dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu alam, natural science, dan ketertarikan terhadap agama, kelihatannya bertemu di dalam satu titik, yaitu kita harus mengabaikan pemikiran tentang absolutely supernatural. Jadi kita harus mengabaikan pemikiran hal-hal tentang yang bersifat supernatural, yaitu mujizat-mujizat yang di dalam Alkitab. Sebab tidak ada sesuatu contoh di dalamnya, yaitu mujizat-mujizat yang dicatat dalam Alkitab, dapat kita kenali. Dan kita tidak pernah membutuhkan untuk mengenali atau mengetahuinya. Ini konsepnya dia, saudara. Ya abaikan saja. Apa yang catat tentang Alkitab dan sebagainya, ya. Kan dilihat dari ilmu pengetahuan sains, khususnya ilmu alam, semuanya itu sudah tidak cocok. Harus dibuang semua. Ya. Jadi terakhir saudara, nih ya. Jadi teologi Schleiermacher kesimpulannya adalah merupakan perpaduan sintesa dari pietisme, gerakan pietisme, rasional enlightenment yang tadi sudah kita bahas ya, dan sekaligus adalah dari romantisisme. Jadi ini adalah pemikiran singkat dari seorang teolog liberal yang terkenal, Friedrich Schleiermacher. Oke, materi kita malam ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kita bisa masuk di dalam tanya jawab ya.